Hei, aku paham. Bandara, pesawat, penumpang sebelah yang mengganggu. Naik pesawat memang bikin stres. Emosi naik dan kadang kamu tidak bisa menahan marah lagi. Tapi coba tenangkan dirimu. Kamu tidak mau dapat kartu kuning karena berperilaku buruk, kan? Daftar larangan terbang bukanlah hal baru. Tapi belum banyak yang tahu tentang kartu kuning ini. Setiap kali membeli tiket, kamu membuat kontrak dengan maskapai. Ada peraturan dan ekspektasi yang harus kamu patuhi. Sayangnya, maskapai bisa menolak penumpang jika mereka merasa perilaku atau kondisi orang tersebut membahayakan keselamatan atau ketertiban penerbangan. Yap, meski kamu sudah keluar uang untuk membeli tiket. Intinya, kartu kuning adalah peringatan sebelum penolakan. Seperti di sepak bola. Di pertandingan, setelah 2 peringatan kartu kuning, kamu mendapatkan kartu merah. Pertandinganmu usai. Kamu diusir dari lapangan dan tak boleh lanjut main. Bahkan mungkin untuk beberapa pertandingan ke depan. Di maskapai penerbangan, kamu hanya akan mendapatkan 1 peringatan kartu kuning. Lalu, kamu diusir. Langsung dari pintu di ketinggian 30.000 kaki. Tenang, tidak sekejam itu. Staf pesawat akan dengan sopan memintamu mengubah sikap, tenang, dan bertindak dengan bijak. Intinya agar kamu tidak bersikap konyol. Kamu bahkan diberi sejumlah peringatan verbal yang sopan, tapi tegas. Tapi begitu kesabaran mereka habis, keluarlah kartu kuning yang ditakuti itu. Akan tetapi, pramugari tak akan meniup peluit dan mengarahkan kartu kuning ke dirimu. Bentuknya adalah selembar kertas dengan peringatan akhir tertulis besar dan tebal tepat di tengah agar kamu langsung membacanya. Selain itu, masih ada beberapa tulisan lain yang mengemukakan bahwa mereka sudah memintamu berhenti. Tapi kamu tak peduli, dan jika kamu melanjutkan, mereka akan menghubungi pihak berwenang. Bahkan kalau kamu mendapatkan kartu kuning saat masih di bandara, misalnya kamu membuat keributan di meja check-in atau pemeriksaan keamanan, mereka bisa menolak mengizinkanmu lewat. Jadi, mari lihat apa saja kesalahan yang dianggap serius dan apa yang bisa kamu lakukan supaya bisa dihadiahi kenaikan tingkat. Kamu harus menghormati dan memperhatikan semua yang dikatakan kru, meski kamu sudah mendengar instruksi yang sama jutaan kali. Tegakkan kursimu, lipat meja di depanmu, matikan ponsel atau laptopmu, dan seterusnya. Tidak ada salahnya mendengarkan arahan ini. Mereka hanya ingin semua orang selamat. Kursi miring dan meja terbuka bisa menghalangi dirimu dan orang lain untuk cepat keluar jika terjadi evakuasi. Kalau gadget, jika kamu tidak mematikannya atau menyalakan mode pesawat, sinyal yang keluar dan masuk ke gadget bisa mengganggu sistem navigasi pesawat. Bersabarlah dan tunggu sampai staf mengizinkanmu mengaktifkan gadget lagi. Paling hanya beberapa menit. Ketenangan dan keberadaban penumpang juga penting bagi kru. Maskapai penerbangan ingin karyawannya bekerja di lingkungan yang berakhlak dan teratur. Jika kru pesawat marah, kesal, atau sebal oleh penumpang yang merepotkan, mereka tidak bisa melakukan tugas super penting mereka dengan maksimal. Hal yang sama berlaku untuk perilaku yang terlalu ramah. Meski pramugarimu adalah orang paling baik dan penuh perhatian, jangan coba-coba memeluknya. Bahkan, jangan sentuh mereka sama sekali. Ucapan terima kasih yang sederhana dan senyum yang tulus sudah cukup. Konflik atau kontak fisik yang tidak diizinkan di antara penumpang bisa membawamu menuju peringatan berat untuk semua yang terlibat. Jadi, jika seseorang memancingmu, diamkan saja. Tetap tenang dan jangan membuat keributan. Cukup beritahu para kru bahwa ada orang yang mengganggumu. Jangan merusak kursi atau meja lipat. Apapun yang kamu gunakan atau diberikan kepadamu di pesawat, kecuali staf berkata lain, adalah milik maskapai. Artinya, kamu tidak boleh mengambil selimut, bantal, penyumbat telinga, dan bahkan earphone. Nah, kamu mungkin tidak akan dihukum dengan kartu kuning, tapi sebaiknya periksa ulang sebelum mengambil apapun untuk lebih memastikan. Jangan pernah melepas sepatu di pesawat. Hei, lantainya kotor. Jadi, saran ini demi kesehatanmu. Kedua, dan bukannya mau menyinggung, tapi baunya mungkin mengganggu penumpang lain. Tapi yang lebih penting, sepatumu mungkin saja membuatmu atau penumpang lain tersandung jika ada evakuasi. Perlindungan yang penting untuk kakimu juga akan hilang dalam situasi mengerikan yang sama. Kru pesawat akan mengingatkanmu soal ini. Beberapa aturan lain sudah jelas. Jangan tinggalkan tempat duduk saat lepas landas dan mendarat. Ya, tapi gimana kalau aku harus ke kamar kecil? Maaf, tidak ada pengecualian. Kamu bisa jatuh dan melukai diri sendiri, penumpang lain, atau anggota kru. Tolong tahan sampai kapten mematikan tanda sabuk pengaman. Kalau mau lebih tenang, silakan ke kamar mandi sebelum naik pesawat. Akan tetapi, aturan lain kurang begitu jelas. Misalnya, kamu tidak bisa duduk di kursi kosong sesukamu. Tanyakanlah dulu. Kalau pramugari melarang, terima saja.
Distribusi berat yang tepat sangat penting di pesawat. Penolakan tadi mungkin hanya demi keamanan. Nah, mari bahas baris kursi dekat pintu keluar darurat. Kursi super nyaman dengan ruang kaki luas. Tempat ini hanya diberikan kepada orang dewasa yang secara fisik atau mental mampu membantu kru selama evakuasi. Jangan tersinggung jika kamu tidak diberi tempat duduk luas ini. Tapi kamu juga tidak terlalu rugi, sebab tanggung jawabnya besar. Kursi ini biasanya tidak bisa dimiringkan, dan meja lipatnya lebih kecil. Makanan di dalam pesawat kurang begitu berasa. Hei, bukan salah makanannya, tapi salahmu. Kamu kehilangan sebagian besar indera pengecap karena udara kabin yang kering, bukan karena makanannya kurang bumbu. Tapi jika suatu saat kamu memutuskan untuk membawa makan siang sendiri, pastikan makananmu tidak mengganggu orang lain. Kamu bawa ikan kaleng? Enak sih, tapi bau. Jadi, tolong jangan pilih itu sebagai camilanmu di pesawat. Ding ding, minta tambah bantal dong. Ding, hei, cukup. Prioritas utama pramugari adalah membuatmu aman, bukan menjadi pelayan pribadimu. Bijaklah saat menekan tombol panggil. Jika kamu tidak enak badan dan butuh bantuan, kalau kamu haus atau dalam situasi mendesak, jangan ragu menggunakannya. Tapi jika pramugari sedang sibuk menyajikan makan malam atau membantu penumpang lain, bersabarlah dan bersandar sejenak. Kamu tidak mungkin berkunjung ke rumah teman dan menghambur-hamburkan sampah, kan? Nah, di pesawat juga sama. Pastikan sampahmu terkumpul dengan rapi dan tidak menyentuh pakaian atau tas orang lain. Selain itu, kantong kursi bukanlah tempat sampah. Jika tanda sabuk pengaman tidak aktif dan pramugari sibuk, silakan bangun dan buang sendiri sampahmu di galley atau dapur pesawat. Kamu juga bisa sekalian meregangkan kakimu yang pegal. Kita semua suka bercanda, tapi yang lucu bagimu belum tentu lucu bagi orang lain. Setiap ucapan yang dianggap mengancam atau menghina, 100% terlarang. Staf maskapai berhak mengeluarkanmu dari penerbangan jika kamu berpotensi membahayakan orang di pesawat, meski kamu cuma bercanda. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin kamu anggap tidak berbahaya, tapi dianggap sebaliknya oleh maskapai penerbangan. Misalnya, baterai, magnet, bahkan hairspray. Sebelum mengemas tas dan pergi ke bandara, pastikan semua yang kamu masukkan ke sana tidak melanggar aturan perjalanan udara. Kamu bisa menemukan daftar barang terlarang itu di internet. Ada satu hal yang menjamin teguran tegas, yaitu menyentuh peralatan keselamatan. Mencoba membuka kompartemen di atas kepala tempat masker oksigen berada, secara tidak sengaja mengeluarkan rompi pengaman di bawah tempat dudukmu, atau bahkan mengutak-atik pintu manapun, baik pintu keluar atau ke kokpit, siap-siap saja diusir. Nah, mari bahas naik tingkat. Kamu bisa mendapatkannya jika perbuatanmu tepat. Kalau kamu sudah di pesawat, tanyakan dengan sopan, tapi jangan terlalu berharap. Terkadang penumpang diberi kursi kelas yang lebih tinggi jika tersedia dan tidak mengganggu keseimbangan berat. Namun, peluang terbaikmu adalah sebelum boarding dan saat penerbangan penuh. Mereka mungkin meminta sukarelawan untuk merelakan kursi mereka. Terima saja. Lalu kamu akan berhak mendapatkan penerbangan yang lebih baik di penerbangan selanjutnya. Hei, jika kamu tidak terburu-buru ke tempat tujuan, apa salahnya menikmati kelas bisnis atau kelas 1 dengan harga murah?